Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Sri Widayanti SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Anak Usia Dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan terkait dengan hasil diskusi kami terkait dengan teori Dienes. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota tim kelompok 2, yakni yang pertama ada Alia Najimah Firdaus dengan NIM akhir 108, Azura Mutia Jasmine dengan NIM akhir 164, Vina Silviana dengan NIM akhir 080, Nabila Maulina dengan NIM akhir 098, Natasha Fiona Agnovela dengan NIM akhir 149, Sofela Salsabella dengan NIM akhir 159, dan yang terakhir Khairul Ummi dengan NIM akhir 140. Langsung saja kita ke pembahasan. Biografi Zoltan Paul Dienes. Beliau lahir pada tanggal 11 September 1916 di Budapest, Hungari, dan meninggal pada tanggal 11 Januari 2014 di Wolfville, Nova Scotia, Kanada, berusia 97 tahun. Latar belakang keluarga: ayahnya bernama Paul Dienes, ibunya bernama Valeria Anna Geiger Dienes, dan saudara laki-lakinya bernama Gideon Dienes. Beliau menempuh pendidikan dasar di Papa dan Budapest, Hungaria, dan pada tahun 1955 beliau menyelesaikan studi psikologi sebagai mahasiswa eksternal di University of London. Lalu untuk karirnya, pada tahun 1940 beliau mengawali karir sebagai guru matematika di Highgate School, London, dan pada tahun 1964 beliau sebagai direktur Center de Research and Psychomathematics University de Sherbrooke, Kanada. Lalu kehidupan pribadinya: pada tahun 1938 Dienes menikah dengan Mina Joyce Timms pada tanggal 18 November 1920 hingga 17 Oktober 2006, yang dikenal semua orang sebagai Tessa. Zoltan dan Tessa Dienes memiliki 5 anak. Yang pertama, Corinne Ruth Jasmine Dienes pada tahun 1939 hingga 2010, Nigel Anthony Dienes 1942 hingga 1992, Jancis Nicola Dienes lahir 1944, Sorel yang sekarang dikenal dengan nama Sarah, lalu Dienes dan Bruce Dienes. Lalu ada beberapa karya buku yang telah diciptakan oleh Dienes, antara lain Building Up Mathematics pada tahun 1960, Approach to Modern Mathematics, Mathematics in the Primary School, The Psychology of Learning Mathematics, Learning Mathematics, Exploration of Space and Practical Geometry. Ada media dan alat peraga yang telah diciptakan oleh Dienes, diantaranya balok Dienes dan logical blocks. Selanjutnya, teori Dienes. Menurut Dienes, benda-benda yang bisa dipegang dan dimainkan adalah kunci utama dalam mengajarkan matematika, khususnya ketika kita pertama kali mengenalkan konsep baru kepada siswa. Kenapa media konkret efektif? Alat peraga seperti blok Dienes, kartu pecahan, dan gambar-gambar visual terbukti sangat membantu siswa memahami konsep matematika secara bertahap. Penelitian Manik 2023 menunjukkan bahwa ketika siswa belajar bilangan cacah menggunakan blok Dienes, mereka tidak hanya mendapatkan nilai lebih baik, tapi juga lebih percaya diri saat mengerjakan soal matematika. Legi 2021 menemukan bahwa media pecahan berbasis Dienes membantu siswa lebih mudah beralih dari melihat gambar ke penulis angka dan simbol matematika. Jadi, konsep pecahan jadi lebih gampang dipahami. Bukti penelitian lainnya yaitu Rahmawati dan kawan-kawan 2021 membuktikan bahwa buletin matematika dengan gambar-gambar visual membuat siswa lebih aktif dan lebih tertarik belajar matematika.
Arsi dan kawan-kawan 2025 menemukan bahwa alat peraga yang bisa disentuh dan dimainkan membuat siswa lebih fokus berpikir dan lebih jarang salah dalam memahami konsep. Nurmala dan kawan-kawan 2025 menegaskan bahwa media konkret efektif digunakan di semua kelas, sementara Sutini 2025 menunjukkan bahwa benda nyata sangat membantu siswa memahami konsep yang abstrak seperti bilangan bulat. Kesimpulannya, metode Dienes berhasil menghubungkan antara pengalaman nyata siswa dengan konsep matematika yang abstrak dan sejalan dengan pembelajaran konstruktisme di mana siswa membangun pemahamannya sendiri. Oke, selanjutnya ada kaitan matematika dan anak usia dini. Menurut Dienes, kaitan antara matematika pada anak usia dini harus diajarkan melalui pengalaman konkret dan kegiatan bermain. Anak belum mampu berpikir abstrak sehingga konsep matematika perlu dikenalkan menggunakan benda nyata dan media yang dapat disentuh serta dimainkan. Melalui permainan dan alat peraga seperti balok, kartu angka, dan benda di sekitar anak dapat belajar mengenal konsep dasar seperti mengelompokkan, membandingkan, mengurutkan, pola, dan berhitung. Dengan cara ini, anak memahami makna konsep matematika bukan sekedar menghafal angka. Kegiatan ini membantu anak memahami konsep dasar, mengelompokkan, menghitung, dan pola, serta mengembangkan kemampuan kognitif seperti berpikir logis dan memecahkan masalah. Muh Rusli 2011. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik teori Dienes. Teori Dienes sendiri dalam matematika anak usia dini menekankan bahwa pembelajaran itu harus melalui permainan yang konkret, aktif, dan terstruktur dalam 6 tahapan. Untuk apa? Untuk dapat membangun konsep abstrak secara bertahap kepada anak usia dini. Nah, di sini ada 3 poin yang harus kita bahas di karakteristik teori Dienes. Yang pertama yaitu ada pendekatan konstruktivis, di mana suatu pembelajaran itu dilakukan dengan cara membangun pemahaman terhadap anak untuk menciptakan suatu konsep yang diajarkan berdasarkan dari sejumlah kegiatan yang dilakukannya. Nah, dengan kata lain, anak itu dapat membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman langsung dan eksplorasi yang aktif. Yang kedua, yaitu ada belajar menggunakan permainan. Kenapa? Karena permainan itu dapat membantu anak melihat bahwa memahami pola dan hubungan matematika dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan, tidak yang rumit dan sulit. Lalu yang selanjutnya yaitu permainan seru seperti ular tangga dapat menyembunyikan aturan dan struktur matematika yang membantu anak mengembangkan keterampilannya untuk pemecahan masalah yang tingkatnya agak sedikit lebih tinggi. Dan poin yang terakhir yaitu poin C terkait dengan penggunaan alat bantu yang konkret. Nah, memperkenalkan simbol-simbol abstrak yang agaknya itu sulit di tahun-tahun sekolah dasar ataupun di taman kanak-kanak itu biasanya dapat membingungkan. Nah, gimana caranya? Ya, caranya yaitu memadukan matematika dengan permainan yang konkret dan menggunakan alat bantu yang mendorong pemikiran mereka lebih mendalam tanpa kebosanan dalam menghafal. Jadi, tidak hanya menghafal simbol-simbol matematika yang agaknya rumit dan sulit, namun simbol-simbol rumit itu bisa dikemas dengan alat bantu permainan yang konkret dan nyata, yang pastinya mudah untuk diproses dalam kognitif anak usia dini. Oke, selanjutnya adalah tahapan teori Dienes dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Nah, menurut Dienes 1963, pembelajaran matematika ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dari pengalaman konkret menuju simbol dan juga konsep abstrak. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang masih berada pada tahap berpikir konkret dan juga belajar melalui aktivitas bermain. Untuk yang pertama yaitu ada bermain bebas atau free play. Nah, tahap pertama dalam teori Dienes adalah bermain bebas. Pada tahap ini anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai benda konkret tanpa aturan khusus. Jadi ini dapat memegang, memindahkan atau menyusun benda sesuai keinginannya. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan pengalaman awal kepada anak terhadap berbagai konsep dasar seperti bentuk, warna, ukuran maupun jumlah melalui aktivitas bermain. Yang kedua ada permainan games.
Yaitu setelah anak mengenal benda-benda tersebut, tahap selanjutnya adalah permainan dengan aturan sederhana. Pada tahap ini, anak mulai mengikuti instruksi atau aturan yang diberikan oleh guru. Melalui permainan tersebut, anak dapat mulai menemukan pola dan juga keteraturan dari objek yang digunakan. Contohnya, seperti mengelompokkan benda berdasarkan warna atau menghitung jumlah benda yang tersedia. Yang ketiga, ada penilaian sifat bersama. Lah, pada tahap ini, anak mulai mengidentifikasi persamaan dan juga perbedaan dari objek yang digunakan dalam pembelajaran. Anak ini diajak untuk mengamati dan juga membandingkan karakteristik suatu benda. Misalnya, membandingkan hewan yang memiliki 2 kaki dan juga 4 kaki, atau mengelompokkan benda berdasarkan bentuk yang sama. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan klasifikasi, serta mengembangkan cara berpikir logis anak. Yang keempat ada representasi. Nah, di tahap ini, ketika anak mulai menyatakan kembali konsep yang telah dipelajari dalam bentuk lain. Representasi ini dapat dilakukan melalui gambar, cerita, atau penjelasan secara lisan. Misalnya anak menggambar jumlah benda yang telah dihitung atau menjelaskan hasil pengamatannya kepada guru dan juga teman-temannya. Nah, tahap ini menjadi jembatan bagi pengalaman konkret menuju pemahaman yang lebih abstrak. Selanjutnya yaitu penyimbolan. Pada tahap penyimbolan, anak mulai dikenalkan dengan simbol-simbol matematika seperti angka atau lambang bilangan. Simbol ini diberikan setelah anak memiliki pengalaman konkret sebelumnya, sehingga anak dapat memahami makna dari simbol tersebut. Contohnya, setelah anak menghitung 3 benda, guru kemudian memperkenalkan simbol angka 3. Dengan demikian, anak tidak hanya menghafal simbol, tapi juga memahami konsep yang diwakilinya. Dan yang terakhir yaitu adalah pemformalan. Tahap terakhir ini di sini anak ini mulai memahami konsep matematika secara lebih terstruktur dan juga sistematis. Anak dapat mengorganisasikan konsep yang telah dipelajari sebelumnya dan juga mulai memahami hubungan antar konsep matematika secara sederhana. Misalnya, anak mulai memahami konsep penjumlahan melalui pengalaman menghitung benda sebelumnya. Contoh pembelajaran dengan tema mengenal angka 1-5. Media, balok warna atau benda konkret. Langkah kegiatannya: 1. Anak bermain bebas dengan balok. Yang kedua, anak mengelompokkan sesuai warna. Yang ketiga, anak menghitung jumlah balok. Yang keempat, guru mengenalkan simbol angka yang sesuai. Contohnya, anak menghitung 3 balok merah, lalu diperkenalkan simbol angka 3. Tujuannya, anak memahami konsep jumlah melalui benda nyata sebelum mengenal simbol angka. Ada kelebihan dan kekurangan teori Diogenes. Kelebihan yang pertama, membantu siswa memahami konsep melalui alur konkret abstrak. Teori Diogenes menekankan bahwa anak belajar matematika dimulai dari benda nyata atau konkret. Dengan cara ini, anak lebih mudah memahami konsep matematika. Misalnya, guru memberikan balok atau kancing kepada anak untuk menghitung. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif anak. Pembelajaran dilakukan melalui permainan dan aktivitas langsung, sehingga anak tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Misalnya, anak diajak bermain mengurutkan balok dari besar ke kecil atau mengelompokkan benda berdasarkan warna. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri anak. Ketika anak berhasil menyelesaikan permainan atau tugas matematika sederhana, mereka akan merasa percaya diri dan senang belajar. Contohnya, menyusun menara balok dari terbesar hingga terkecil. Lalu guru memberikan pujian sehingga anak merasa bangga dengan hasilnya. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. Karena menggunakan permainan dan media konkret, kegiatan belajar menjadi lebih menarik bagi anak. Selanjutnya, ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk implementasi. Karena metode permainan membutuhkan waktu lebih lama, anak perlu mencoba mengeksplorasi dan memahami konsep secara bertahap. 2. Tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan. Misalnya, konsep matematika yang lebih kompleks seperti operasi hitung yang lebih sulit tidak selalu bisa diajarkan hanya melalui permainan sederhana. Yang ketiga, jika guru tidak mampu mengarahkan, anak hanya bermain tanpa memahami konsep. Di sini guru berperan mampu membimbing
dan memberikan arahan agar permainan tetap memiliki tujuan pembelajaran. Jika anak hanya menyusun balok secara acak tanpa arahan, maka anak hanya bermain tanpa memahami konsep. Baik, kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu pendekatan Dienes menempatkan media konkret dan aktivitas bermain sebagai pondasi utama dalam pembelajaran matematika, terutama untuk menjembatani keterbatasan anak dalam berpikir abstrak. Melalui penggunaan alat peraga manipulatif sebagai balok Dienes dan benda nyata, siswa dapat membangun pemahaman struktural dan relasi matematis secara bertahap yang terbukti meningkatkan prestasi akademik sekaligus kepercayaan diri mereka. Pembelajaran ini disusun secara konstruktivistik melalui 6 tahapan sistematis mulai dari permainan bebas hingga formalisasi serta menerapkan prinsip variasi perseptual untuk memastikan siswa memahami makna konsep, bukan sekedar menghafal angka. Meskipun memerlukan waktu implementasi yang lebih lama dan menuntut kecakapan guru dalam mengarahkan aktivitas, metode ini sangat efektif dalam menciptakan suasana belajar yang hidup, meningkatkan keterlibatan emosional, dan mengembangkan kemampuan berpikir logis serta pemecahan masalah pada anak. Berikut ini adalah daftar referensi yang kita gunakan selama presentasi. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari kelompok 2 terkait dengan teori Dienes. Barangkali ada pertanyaan ataupun tanggapan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan menyimak sampai akhir materi teori Dienes kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.